Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Bapak Ibu, kita sambut kehadiran Ibu Titi Soeharto dan Prof. Haryono Suyono. Hadirin dimohon untuk berdiri menghormati tamu undangan yang memasuki ruang perhelatan. Dan kita ucapkan bersama-sama selamat datang kepada Profesor Dr. Haryono Suyono dan Mbak Titi Soeharto. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ada rezeki nyasar, ikut ngadril dalam operasi pasar. Asal kita cinta putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Keluarga harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat pendiri kita. Orang kaya janganlah tinggi hati, kemiskinan di bumi pertiwi. Sejahtera janganlah miskin lagi, sejahtera janganlah miskin lagi. Ya, kita bersama-sama lagi dengan Mas Angger di acara Pelengkong Gading ya Mas Angger ya. Ini di Pelengkong Gading Gemari. Ya. Disiarkan dari Balai Desa Sinduadi. Ya. Sleman, Yogyakarta. Kita beri tepuk tangan untuk Balai Desa Sinduadi. Ya, terima kasih, selamat datang di Balai Desa Kelurahan Sinduadi. Kita hari ini punya agenda spesial. Tapi ini kita mengumpulkan sekian banyak hadirin ini kita harus menjelaskan ini Mas, ada apa acara kita hari ini? Ya, seperti ditulis di belakang, ya. Ini adalah pengukuhan relawan, sebetulnya relawan peduli bencana. Karena kalau relawan bencana yang banyak di Jakarta sana saya kira. Jadi, ada bedanya ya ada Mas? bedanya. Jadi kita hari ini akan bersama-sama memasuki perhelatan kolektif Yayasan Gotong Royong, kemudian Mandiri, kemudian OST, UNY, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga para pendamping sekaligus penggerak
dan keluarga besar Posdaya di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, dan ini tuan rumahnya untuk Kabupaten Sleman ya, karena ini juga terkait dengan antisipasi sudah memasuki musim penghujan ya Mas Angger ya. Iya, tapi untuk lebih jauh saya kira kita bisa mohon kepada Profesor Haryono Suyono untuk menjelaskan lebih dulu. Ini ada apa sih kok sekian banyak orang berkumpul gitu. Iya, monggo silakan Prof. Ini sebenarnya kerja dari Yayasan Gotong Royong yang Ya. dipimpin oleh Ibu Titi. Kita beri tepuk tangan pada tamu kehormatan kita, Ibu Titi. Juga ada hadir juga banyak yayasan-yayasan yang dulu didirikan oleh almarhum Bapak Soeharto. Iya, Jadi iya. kita sangat peduli terhadap bencana, tetapi bencana-bencana bukan saja bencana Gunung Merapi, tapi bencana kurang gizi, Iya, bencana sosial ya Prof. sosial dan sebagainya. Oleh karena itu barangkali karena salah satu tuan rumahnya itu ada dari UST, ada dari UNY, ada dari UIN, UIN, ya. ya. Ini mungkin Bu Ati bisa kita undang ke sini untuk menjelaskan daripada saya keliru-keliru. Nah, gitu kan. Dan yang penting beliau ngundang orang banyak itu Iya. mesti bertanggung jawab kan. Betul, betul, ya. Kita beri aplaus kepada Ibu Ati, Ya, silakan Ibu. mewakili UST sekaligus penyelenggara acara ini untuk sekedar menjelaskan. Silakan, Monggo, Ibu. Ati. Iya, jadi sebenarnya Prof, Mas Angger dan juga Mbak Afi, jadi tahun yang lalu kita sudah menyelenggarakan acara seperti ini, yaitu pelatihan relawan Baru pelatihan, peduli ya Tapi bencana. belum dikukuhkan. Betul. Dan kebetulan pesertanya adalah anggota masyarakat dari berbagai elemen, ada mahasiswa, ada dosen, ada juga anggota masyarakat. Betul. Yang waktu itu materi utamanya adalah bagaimana mereka peduli kepada sesama seandainya ada bencana. Ya. Orientasinya memang ke MDG. Pak. Betul, Jadi betul. tidak hanya tentang bencana alam, tetapi juga bencana sosial dan sebagainya. Betul. Nah, ternyata kegiatan ini diapresiasi luar biasa oleh berbagai pihak. Ada perguruan tinggi, Ya. ada juga Yayasan Gotong Royong, Ya. kemudian ada Yayasan Super Semar. Betul. Kalau Damandiri Ya. awalnya Damandiri bersama DNIKS dan Universitas Sarjana Betul. Siswa. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh UNY dan UIN. Tadi saya sampaikan Sampai-sampai juga di masjid-masjid. Ya. di masjid-masjid ya. Jadi Lalu kalau UNY itu calon-calon guru sudah mulai ngajar di lapangan betul. kepada rakyat. Iya. Jadi rencana tindak lanjut pelatihan yang itu adalah membentuk posdaya di daerah rawan bencana. Dan alhamdulillah teman-teman dari berbagai perguruan tinggi sudah membentuk posdaya di berbagai daerah. Lalu pelatihan hari ini itu adalah pelatihan khusus anggota posdaya. Oh, Dan jadi ini- ya pengukuhan, ya pelatihan. Iya betul. Ada 40 yang nanti akan kita Akan kukuhkan. dikukuhkan, Iya. ya. Mana ini wakil? 3 wakil dari Universitas Negeri Yogyakarta, 1 orang. Nah, yo. Satu Dari orang yang UIN. binaan UIN, Win. Sunan Kalijaga, 1 orang. Dari UST, 1 orang ke UST? depan. Ah, Kita beri aplaus kepada ketiga. Iya ini. Ini adalah calon-calon relawan yang Ya. nanti akan berkiprah di Posdaya, Bapak. oh, jadi kita aturi Mbak Titi, Bu monggo Titi, Mbak Titi. monggo. Oh ini saking banyaknya relawan, kita minta 3 dikasih 5. Kasih 5, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dibonusin ya Mas ya. Monggo Mbak Titi dengan memberikan baju, jaket. Ya. Iya, ini perwakilan dari para relawan ini juga secara simbolis dikenakan rompi oleh Ibu Titi Soeharto dan diikuti dengan relawan-relawan yang lain sekaligus juga topi. Afi, ini Ya. kenapa sih sekarang ini modelnya sedang orang pada seneng makein rompi ya di mana-mana. Kenapa ya Mas ya? Jawabannya apa? Ya, kan bencana kemiskinan, kebodohan, ya. Iya, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, ye. Kita mohonkan kepada Ibu Titi untuk langsung memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryono Suyono yang saya hormati,
para pengurus yayasan yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat Muspida Kabupaten Sleman Yogyakarta yang saya hormati, para pengurus Posdaya Kabupaten Sleman dan para relawan penanggulangan bencana yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat dan perkenannya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan wilayah yang berpotensi untuk terjadi bencana baik alam, non-alam dan bencana sosial yang cukup tinggi. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, merusak sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat dan merupakan ancaman serta terhambatnya pelaksanaan pembangunan. Masyarakat yang menjadi korban musibah bencana alam sangat membutuhkan bantuan sebagai akibat dari hilangnya harta benda dan mata pencarian serta kebutuhan pokok yang selama ini menjadi tumpuan. Untuk menanggulangi berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat sekitar yang tidak terkena musibah bencana alam tersebut, baik secara individu maupun melalui organisasi kemasyarakatan. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto yang berdiri pada tahun 1986 telah berperan aktif membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam di Indonesia dan sampai dengan bulan Oktober 2013 telah menyalurkan bantuan senilai 54.845 juta untuk 738 kejadian dari 989 lokasi bencana yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa yang sangat memilukan, yaitu meletusnya Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu yang telah banyak menelan korban jiwa dan harta benda, sehingga kehidupan sehari-hari penduduk setempat menjadi lumpuh akibat hilangnya tempat tinggal serta mata pencaharian, sehingga dapat menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, yaitu penderitaan dan kemiskinan. Pengurus Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto dengan segala keterbatasannya memberikan sumbangsih kepada masyarakat di Kabupaten Sleman dan sekitarnya yang sangat rentan terhadap bencana dengan mengadakan pelatihan kepada para relawan, khususnya kelompok Posdaya. Yang diharapkan kepada para peserta pelatihan ini dapat memberdayakan dan memberikan panduan serta arahan apabila terjadi bencana di wilayahnya. Dan juga diharapkan para relawan agar nantinya dapat menjadi pelopor dalam menghadapi musibah bencana alam dan menjadi relawan yang satu, tanggap dan siaga menghadapi bencana, dua, tangguh dan mampu mengatasi segala kemungkinan yang terjadi, dan tiga, tangkas dan berkeahlian dalam penanggulangan bencana sesuai skala prioritas. Kami atas nama Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Damandiri, DNIKS dan Posdaya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, panitia pusat dan daerah dan peserta pelatihan serta Bapak Ibu pejabat Muspida Kabupaten Sleman, Yogyakarta beserta seluruh jajarannya yang telah membantu terlaksananya pelatihan ini, serta kami mohon maaf apabila dalam kegiatan pelatihan relawan Posdaya banyak kekurangannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan relawan secara resmi saya buka dan sekaligus pengukuhan daripada para relawan yang telah dilatih sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saja ku tak sehebat matahari,
tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak sepegang batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Masih kita bersama-sama di acara Pelengkong Gading dan juga di Kelurahan Balai Desa Kelurahan Sinduadi ini ya Mas ya. Kita masih akan banyak menggali informasi lagi mengenai peduli bencana. Persis, ini Pak Haryono. Jadi Mbak Afi, bagaimana kalau Ya. kita undang Mbak Titi untuk turun ya? Iya. Nanti nanya pada mereka-mereka yang sudah peduli bencana, Boleh, bagaimana sih pengalaman dan pengakuan mereka? Bagaimana? Betul, Bagus iya. ya? Itu menarik sekali Bro. Supaya backgroundnya itu rakyat banyak yang ada di Sleman ini betul-betul yang peduli bukan saja yang ngomong ya. Iya. Ya, Betul. kita mohon Ibu Titi untuk Ye, turun. mohon Bu Titi. Iya. Lalu Ye. siapin teman-teman Kita yang beri mewakili tepuk tangannya siapa. meriah. Nah, ini namanya contoh bahwa pemimpin itu tidak harus ada di istana, tapi turun bersama dengan rakyat. Setuju? Oh, monggo, nih sama Bu Titi memperkenalkan dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memperkenalkan diri saya Ketua Posdaya Delima Sinduadi Melati Sleman yang berdiri sejak tahun 2009, binaan dari UST. Ini kita mengirimkan relawan, 16 relawan dari 18 dusun desa Sinduadi. Coba disuruh berdiri yang 16 yang dari relawan. Sinduadi berdiri. Oh, waduh. Yang Mau sudah latihan. pelatihan saya mungkin baru saya dengan DA Slimah yang kemarin waktu ada erupsi Merapi kita ikut DNIKS 4 hari ya waktu itu ya Ji ini yang baru mau ikut Ji. pelatihan Ji. sekarang ini. Ji. Mudah-mudahan bisa mengikuti pelatihan ini dengan cermat supaya nanti mudah-mudahan kita doa nggak ada bencana lagi. Amin. Tapi kan namanya bencana itu bisa suatu waktu Allah turunkan ya. Jadi kita harus siap-siap melatih masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman ini. Tapi kan bencana sehari-hari ada Sinduadi itu. Ada yang kata-kata mau bikin usaha belum punya modal, itu kan bencana juga. Ya itu ibu-ibunya Posdaya yang mesti bertugas. Iya. Ibu perlu kami sampaikan juga ini dari 18 pedukuhan yang mempunyai UKM kecil yang memang tadi sudah dipangatikan dan Pak Haryono Suyono untuk permodalan. Mohon maaf, ini 18 dusun tuh menanti-nanti dari Ibu Titi untuk bagus. permodalan. Terima kasih. Insya Allah.
Jadi 18 yang dikirim Bu ya. 18 pedukuhan Pak, jadi 18 satu pedukuhan pedukuhan. satu. Nggih. Mudah-mudahan nanti tidak di Kabupaten Sleman aja, tapi di kabupaten-kabupaten lain bisa Amin. diikuti Amin. untuk ikut relawan-relawan Amin. Posdaya Nggih. yang lainnya ya Bu. Nggih, nggih. Terima kasih Ibu. Nggih, matur Monggo, nuwun, Bapak. monggo, nggih, monggo. Terima kasih. nggih. Pak Ada Haryono, lagi. kita perlu mendengarkan salah satu yang dari relawan Monggo. yang barusan dilantik, barusan dikukuhkan. Mana yang barusan dikukuhkan? Mana? Ini berdiri. mbaknya ditunjuk apa emang dari kemauan sendiri mau jadi relawan? Dua-duanya. Dua-duanya. Dengan harapan supaya nanti bisa bantu saudara-saudaranya kayak kena Iya. bencana gitu ya. Terima kasih kalau mudah-mudahan nggak mbak-mbaknya yang di sini aja, tapi masyarakat lainnya yang merasa kuat apa ya fisiknya utamanya ya kalau namanya bantu ya harus kuat fisik, kalau dia nggak kuat fisik nanti dia malah jadi Betul. beban ya. Jadi penyakit, Mudah-mudahan tidak yang ada di sini aja tapi diikuti oleh yang lain-lainnya untuk menjadi relawan penanggulangan bencana. Ya. Dulu sekolahnya Pak? Dulu D2 UIN. Oh, D2. Iya. Nah, sekarang udah kerja. Alhamdulillah sudah, tapi belum pegawai negeri. Belum. Ya masih swasta. Jadi harus jadi pegawai swasta nggih Mbak Titi. Mbak Iya. Titi sama saya bukan pegawai negeri sekarang ya kan. Baik, kita Alhamdulillah ucapkan di- selamat kepada para Selamat ya, relawan. Mbak. Tepuk tangan untuk para relawan. Ya. Nah, ini ada satu lagi kami ingin mengundang juga Ibu Aslimah. Ya, Beliau mana? adalah yang sudah pernah dibantu oleh Yayasan Gotong Royong. Mana Ibu Asli? Ibu Aslimah mewakili, mohon maaf Ibu Aslimah memang berkebutuhan khusus. Oh, Ya. waduh Ibu, apa kabar? Nah, Alhamdulillah baik Pak. Ini Mbak Titi. Kabar Mbak? Sehat. Aduh, ya. Ini karya saya Bu. Jadi saya persembahkan untuk Ibu. Aduh, terima kasih banyak. Bagus sekali. Makasih ya Mbak. Maaf ini Bu, karena tingginya semampai semeter tak sampai. Saya juga ikut dodok kalau gitu. Loh, Bapak. Mbak ini begini kan? Saya ini dari kecacatan saya dari lahir. Oh, Ya. biasanya Tapi saya digendong tinggal di biasanya. daerah Kaliurang. Anu Pak, biasa kalau digendong itu waktu resmi aja, tapi kalau kemana-mana jalan sendiri Bu. Iya. Oh iya. Malah sampean yang gendong bapaknya. Waktu ada bencana alam di daerah sini, Mbak, Saya gimana? saya ngungsi di Gemawang dengan Ibu Siti. Oh, Iya, terus yang mendapat bantuan dari Gotong Royong. Iya, terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Sama mudah-mudahan bermanfaat. Kita memang tidak memberikan bantuan banyak-banyak, tapi secukupnya mudah-mudahan. Tapi intinya untuk meringankan beban penderita yang mengalami bencana, musibah bencana alam di Indonesia. Amin. Ya. Saya pengen bermanfaat juga untuk orang lain meskipun saya dalam kondisi seperti ini, tapi saya punya rencana di Kudus itu banyak sekali mungkin lingkungannya masih primitif ya Bu. Jadi ada orang yang kurang ini, jadi saya pengen di sana ada mungkin posdaya gitu Pak, biar Di daerahnya Mbak belum ada pos dayanya. belum ada Bu. Nah, Bu Jadi, Ati Bu mudah-mudahan Ati di ini. daerahnya Mbak Sinten, Mbak Slimah, iya. Mbak Sima ini nanti bisa dibentuk pos daya Di Kudus situ. itu Bu, di Oh, Kudus. Iya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Mbak. Terima kasih, ini hadiahnya nih bikin sendiri. Iya Bu. Ini bikin sendiri. sehari-hari bikin ini. Udah dipasarin belum? Sudah. Oh. Iya. Selain buat itu juga jadi ibu rumah tangga pengasuh baby. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini Mbak Aslimah ini bisa jadi contoh walaupun dengan keterbatasan beliau tapi punya niat yang tulus untuk membantu sesamanya. Terima kasih Amin. Mbak Aslimah. Ya. Iya. Semoga sukses. Luar biasa, karyanya juga kreatif ya Mas ya. Ya. Ini bisa Ini loh dibawa Mas, ke coba. Ya, betul. Nanti dikasih wangi-wangian ini. Betul, betul. Mbak. Tapi memang ini dialami bisa oleh menjadi pemberdayaan kayaknya juga oleh ya. Jurassic Park gitu ya. Iya. Termasuk gitu ya. Hebat itu. Ya.
Siapa lagi Mas? Ya, saya kira kita juga panggil mahasiswa yang pernah mendapatkan bantuan studi dari mahasiswa pendamping Posdaya. Ya. Kita panggil Mas Denny. Mas Denny. Nah, Ya, ini adalah mahasiswa pendamping Posdaya ya. bisa cerita kepada kita semua apa sih yang sudah dilakukan selama ini biar Ibu Titik juga mendengar. Pertama saya mewakili alma mater saya Ibu dari UST mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan bantuan studi untuk beberapa rekan saya dan rekan saya. Itu Bu yang pakai baju hitam-hitam. Ya. Mohon berdiri teman-teman. Ya. Ini adalah beberapa militan di lapangan Pak. Kami mengabdi dan bahkan merogoh kocek kami sendiri untuk membantu membuat Posdaya. Benar, karena kan di sini setelah PIKM dulu itu ada MPP, itu atas prakarsa Ibu Ati kami dibentuk MPP, mahasiswa pendamping Posdaya. Lagi-lagi untuk menjadi relawan bencana selain bencana alam, itu bencana buta huruf Al-Quran. Kami mengabdi menjadi pengajar TPA dan bahkan itu dari pihak Kecamatan Merhangsan itu sangat antusias dan meminta kami mendampingi TPA di sana. Itu Bu. Alhamdulillah kalau bantuan yang kita berikan bisa bermanfaat buat kelompoknya adik ini dan kami sangat menghargai bahwa yang muda-muda ini mau terjun langsung ke desa-desa untuk membantu masyarakat di pedesaan supaya mereka bisa maju, bisa mandiri. Mudah-mudahan sekali lagi bukan yang ini aja di sini tapi bisa menjadi contoh pada remaja-remaja yang lainnya daripada berbuat yang tidak bermanfaat, lebih baik hidup kita buat yang bermanfaat ya. Terima kasih. Bukan main, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bukan main. Bagaimana kalau Iya. kita selingi dengan nyanyian atau tarian? Boleh, ya Prof. Kita akan selingi lagi dengan penampilan dari teman-teman di Ekstra Fagongso ya. Awan hitam di hati yang sedang gelisah, jauh-jauh berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan di musim yang lalu, sebelumku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku, musim itu telah berlalu, matahari sedang berganti, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu.
kita akan banyak berbincang kembali mengenai, wah lagu barusan ini juga cukup menginspirasi ya Prof ya. Badai pasti berlalu. Ini kita juga harus menghadang badai. Ya. Ya. Ya hadir juga dari UIN. Ya. UIN itu biasanya Mbak Titi itu posdayanya di masjid. Jadi kita panggil Pak Supriyatna, ya Pak Supriyatna, monggo. Ya, silakan Bapak. Bu Titi barangkali kalau mau Ya, dangu begitu Pak di sini. Nah, ini Pak Supriyatna ini tugasnya membangun posdaya berbasis masjid. Ye, monggo ceritakan Mbak. Matur sama Mbak Titi. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dari Yayasan Mandiri dan Yayasan Gotong Royong di Jakarta serta para hadirin Ada sekalian. juga Yayasan Super Semar. Oh, Yayasan Super Semar ya. Termasuk YAMP Prof ya? Iya. Yayasan Amal Bakti Muslim Ya, Pancasila ini itu. langsung hubungannya sama Ya. Bapak itu. Ye. Jadi begini, sekalipun tidak semua KKN UIN ini mengambil tematik posdaya berbasis masjid, tapi juga sangat tergantung kepada kondisi. Kalau di situ tidak terlalu mendukung, umpamanya masyarakatnya sangat heterogen, ya kita mengambil basis wilayah. Tapi kalau di situ mayoritasnya Muslim, kita mengambil KKN tematik posdaya berbasis masjid. Jadi kita ingin memfungsikan masjid ini seperti zaman Rasulullah, di mana bukan hanya berfungsi untuk ibadah, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Bahkan pada zaman Nabi pengaturan perang pun dilakukan dari masjid, Prof. Oh iya. Nerima Kalau tamu sekarang duta ini besar dan perang lain-lain. kemiskinan. Perang kemiskinan juga kita anukan dari masjid itu. Perang termasuk kebodohan. pendidikan kebodohan Iya, itu. iya. Makanya di masjid kita bentuk dari mulai taman kanak-kanak, taman Al-Quran dan yang lain-lain, kesemuanya begitu kira-kira. Demikian Ibu Titi yang anukan itu ya. Kalau di Jogja ini udah cukup banyak posdaya berbasis masjidnya tuh Pak. Tahun 2012 berkat bimbingan dan arahan dari Prof Haryono, kita sudah mendirikan 100 posdaya lebih Pak. Yang kemudian tahun ini 2013 ini terus terang ini belum kita hitung gitu ya. Nah itu. Jadi ini juga atas kerjasama dan arahan dari Yayasan Mandiri gitu kan, yang termasuk terus terang yang membidani lahirnya posdaya berbasis masjid ini Prof Suyono dari Yayasan Mandiri. Pak Prof Suyono yang kita cintai bersama, yang selalu gegap gempita. Nah, sekarang Mbak Titi ini Oh iya, iya. kita sambut uluran tangannya. Mbak Titi ini pernah rawuh juga ke kampus kami waktu bulan puasa kemarin itu Bu ya. Ya itu. Jadi Bahkan sudah juga, jadi anggota UIN Pak ya. Ya, jadi, Terima kasih Pak, terima kasih sami-sami, Mbak Titi. Terima Mbak kasih, Titi. Pak. Matur nuwun Mbak Titi nggih. Siapa lagi nih kita panggil ketemu Mbak Titi ini? Iya. Pulurah. Ya, Pulurah Ibu kan Haja termasuk aktivis posdaya. Muslimat. Ibu Ketua Forum Komunikasi Posdaya Ye. Desa Sidoarjo. Tepuk tangan untuk Ibu Muslidatul. Biarpun Pulurah ini seorang bidan Mbak Titi, seorang bidan tukang melahirkan bayi, tetapi juga beliau ini aktivis keluarga berencana. Pasang spiral sudah berapa ribu Bu? Tidak terhitung. Saya jadi bidan tahun 76. Hampir sepanjang. Dari tahun 72 saya menjadi murid bidan. Tahun 76 saya menjadi bidan. Sampai saat ini, jadi hampir sepanjang hidup saya adalah bidan. Dengan adanya program KB itu yang lahirkan kan makin kurang. Rezekinya makin kurang apa enggak? Oh tidak, rezeki itu sudah dibagi sama Allah. Sudah di masing-masing sudah mendapatkan bagiannya. Tinggal kita menjemput dengan bijaksana. Monggo Mbak Titi. Karena Bu Bidan itu favoritnya Ibu Tin Soeharto. Ya, karena kebetulan begini. Saya kebetulan wakil ketua 1
Ikatan Bidan Indonesia DIY. Sekarang ini sekalian mumpung ada. Jadi kami punya tanah 700 meter yang sekarang ini sedang kami bangun menjadi sekretariat Ikatan Bidan Indonesia. 700 meter itu sumbangan dari Butin Soeharto. Nah, sekarang belum berdiri. Ini ada anaknya Butin Soeharto, pasti akan mendirikan gedung kami itu. Insya Allah. Kebetulan saya ketuanya untuk pembangunan gedung itu. Nah ini namanya kan rezeki nomplok, Prof. Ini kayaknya. Ini janji adalah hutang. Udah janji toh, Prof? Iya, ya. Ini udah didengarkan. Matur ya Mbak sama Mbak Titi. Kebetulan Prof nanti hari Senin kami ada Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia. Biasanya Prof Haryono Suyono dipanggil untuk menjadi narasumber, diaturi. Karena beliau tadi sudah mengatakan bahwa Haryono Suyono, mohon maaf loh ini. Nah, bukan jangkar loh ini. Adalah bapaknya para bidan. Beliau itu program KB-nya luar biasa, diakui oleh dunia. Itu Bu Pak Harto itu, saya kan cuma pelaksananya saja. Sekarang. Tapi KB-nya masih jalan terus kan masih selama jalan. ini, Bu? Ya alhamdulillah sekarang ini kita sedang melakukan revitalisasi program KB melalui KB Pasca Salin dan Pasca Plasenta, Prof. Ya, jadi enggak ditunggu-tunggu lagi. Langsung. Jebret. Ya, ini revitalisasi mengingat memang angka pertumbuhan penduduk di negara kita stagnan di 2,7. Sudah lama, supaya ini turun, maka revitalisasi program KB sedang kita laksanakan, termasuk di Yogyakarta. Alhamdulillah. Nanti gitu. mengenai nyuwunnya bantuan itu, insya Allah saya juga akan mengetuk teman-teman di Jakarta, mudah-mudahan bisa dibantu. Terima kasih. Bisa terrealisasi cita-citanya ini juga bukan untuk kepentingan ibu semata dan daerah semata, tapi untuk kepentingan Indonesia, masyarakat umumnya. Ya, terima kasih. Berhasil Bu, kita minta tepuk tangan ya. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali Bu. Terima kasih. Gayung bersambut ya, Prof. Iya. Memang kadang-kadang rezeki itu datangnya Betul. tidak disangka-sangka. Ada yang lain yang sudah punya tanah lagi mau didirikan apa begitu? Begitu ketemu Mbak Titi, Bu, nanti saya ketuk di Jakarta. Ketuannya kalau ketuan saya itu enggak ada artinya. Tapi kalau ketuan Mbak Titi, tokoh nasional kita, pasti sekali ketuk itu 1 juta. 2 kali ketuk 1 miliar. Kita beri tepuk tangan untuk komitmen ini, Bapak Ibu sekalian. Dan Prof, saya kira kita juga harus mendengar aktivis atau penggerak Posdaya. Kita lihat ini Ibu ini di sini ini ada seragam, Bu. Monggo Bu. Ibu kok pakai seragam dua-dua ini bagaimana Bu? Monggo. Jumeneng Bu, ngadep kamera di sana. Nggih. Ibu dari mana? Ini kok seragamnya? Kami dari anggota dan pengurus tim penggerak PKK Desa Sinduadi. Sinduadi. Iya, yang diketahui Ibu Sri Muslimatun Tamanuri. Ibu juga sudah mempunyai kegiatan-kegiatan. Ada, kami dari tim penggerak PKK Desa Sinduadi atas bimbingan arahan dari Ibu Ketua. Bareng matur Mbak Titi, nggih. Iya. Panjangan matur Mbak Titi. Mbak Titi, ini penggerak PKK Mbak Titi. Penggerak PKK Sinduadi, nggih. Monggo Ibu dangung. Menapa Ibu? Mohon maaf Ibu sebelumnya, mohon berkenan, mungkin dari bidang yang lain apakah boleh? Monggo silakan. Contohnya untuk pendidikan anak usia dini. Oh iya boleh saja, itu penting sekali buat mencerdaskan kehidupan bangsa yang dicita-citakan oleh Pak Harto selalu. Oh iya, itu kami dari tim penggerak PKK Desa Sinduadi baru menggalakkan untuk pendirian PAUD di tiap-tiap padukuhan Ibu. Tapi kendala utama kami rata-rata tidak mempunyai tempat untuk tempat mendidik calon-calon tunas bangsa ini Bu, agar menjadi berkualitas. Mungkin minta ke mohon saran. Rumah pensiunan Bu, rumah pensiunan. Jadi mohon mungkin ada dari Ibu dan Bapak
untuk sekedar memberikan sedikit dana untuk kami di tiap-tiap padukuhan, terutama Desa Sinduadi yang mau mengembangkan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Desa Sinduadi, juga Posdaya, juga dari lembaga yang lain untuk kegiatan PAUD itu, Bu. Jangan Bu, jangan terus cari tempat begitu. Iya, Banyak ya, apa? pensiunan Bu di seluruh Indonesia, iya. rumahnya itu nganggur. Karena anaknya udah Iya. gede-gede, kalau pensiunan itu anaknya udah gede-gede. Oh, iya. Minta satu kamar untuk bikin PAUD. Ya. Mohon resep untuk matur Gitu, gimana matur, Ibu? Ya, matur, untuk ya matur. kan? Resepnya dari Pak Haryono, Ye. beliau pensiunan juga jadi tahu gimana cara Tahu nyuwunnya. rumahnya nganggur itu diisi dengan PAUD. Nah, nanti yang punya rumah, para pensiunan itu disuruh jadi pengasuh atau pelindung begitu, pasti tidak usah bangun baru karena rumah pensiunan itu nganggur. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Mungkin terima dari- kasih Bu. Silakan Iya, terima untuk kasih. apa? Dari- Kembali. J. Ya, ini Atur. luar Ya. biasa. Silakan Coba yang mau. kita ke belakang. Ini Betul, Bu yang betul. bajunya Iya. hitam ini kelihatan seger sumyah. Iya, Demena ake begitu. Ya, coba didangu Pak. Silakan Ibu dari mana? Monggo ngadep kamera di sini. Ngadep kamera Bu. Nggih. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi Ye. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gustina. Saya sebenarnya di sini mengikuti suami saya yaitu Bapak Supriyatna, tetapi saya juga punya kepentingan tersendiri kepada Ibu Titi. Oh, Karena monggo. saya mengajar di SD. Ah, monggo sini matur Bu Titi. Nggih. Bu Titi, Sini biar kameranya disorot. terima kasih. Bu Titi. Bu Titi, saya dari SD itu sangat prihatin karena slogan-slogan yang sudah ada itu adalah sekolah gratis. Jadi itu sangat membelenggu kami karena memang ada itu subsidi silang tapi itu sangat sulit. Karena kami yang di lapangan karena sudah ada sekolah gratis, kalau ada tarian itu tidak boleh. Lah kita mau berkembang dari mana? Karena BOS itu memang ada, sangat-sangat membantu untuk anak sekolah, tetapi kita tetap tidak bisa menggunakan uang itu untuk lain-lain, karena itu untuk operasional sekolah. Jadi saya sangat berharap dan saya sangat mendukung dan ikut senang karena relawan ini tidak hanya dia juga melatih untuk relawan kemiskinan. Padahal sekolah-sekolah itu sebenarnya sangat membutuhkan uluran tangan selain dari BOS. Nah, itulah yang kami Untuk kembali. Ini dari UNY juga ada, dari UST juga ada, Ya. dari Dari milih UNY Ya. ya, siapa yang Universitas mewakili Negeri Yogyakarta. yang UNY? mewakili UNY. Nah, Universitas Negeri Yogyakarta dipersilahkan ke depan. Atau kita turun ke sana, kita boleh, turun ke sana. kita jemput saja ya, Nah, Prof. kita jemput. Bapak dari UNJ Pak. Ye. Saya yang mendampingi teman-teman mahasiswa dan relawan. Ye. Tadi saya dipanggil, mohon maaf belum bisa hadir karena masih menemani tamu di luar. Begini di UNJ, sementara ini yang sedang kita siapkan adalah pendampingan untuk warga penghuni hunian tetap yang dulu ada di Huntara, yang sekarang ini sudah dipindah ke Huntap. Ada persoalan yang dulunya warga itu memiliki halaman yang luas, sekarang tinggal memiliki halaman yang sempit. Nah ini kami dulu sudah dapat pelatihan kebun bergizi dari Harjono Suyono Center, ini yang akan kita kembangkan mulai tahun ini dimulai, mungkin tahun-tahun ke depan kita akan minta bantuan dari teman-teman relawan dan mahasiswa untuk mendampingi warga-warga korban erupsi itu untuk memanfaatkan pekarangan sempitnya. Bagus. Kalau perlu nanti bibitnya minta Dinas Pertanian, Pak. Oh, Dinas Pertanian, DIY atau kabupaten. Kabupatennya Kabupaten Sleman. Sleman. Ya. Sementara itu untuk yang daerah lain ternyata juga ada daerah rawan bencana juga, Pak. Jadi Bantul, Gunung Kidul itu ternyata juga punya daerah bencana. Mungkin suatu saat relawan bencana itu bisa dilakukan juga di kabupaten-kabupaten itu. Ini.
untuk Pak Haryono dan teman-teman. Terima kasih. Matur nuwun, Terima kasih ya. banyak. Iya. Mbak Evi, kita selingi lagi bagaimana? Iya, boleh. Baik, kita akan sambil mempersiapkan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh rekan-rekan dari Extrava Gongso. Tetapi Mas Angger, kalau kita tadi sudah mendengarkan dari berbagai masukan yang disampaikan oleh tamu-tamu kita yang sudah banyak berbicara, Prof ya terutama. Nah, ini keseluruhan ada request khusus juga Prof untuk nanti di lain waktu bisa diselenggarakan juga di tempat lain karena mengingat untuk Yogyakarta ini juga tidak hanya Kabupaten Sleman saja yang rawan dengan nanti bencana. kita minta juga sama Mbak Titik supaya dari Yayasan Gotong Royong bisa mengadakan latihan-latihan di tempat-tempat lain. Iya. Sehingga relawan ini makin besar, makin banyak dan tidak terjadi bencana. Ya, kita berikan tepuk tangan meriah. Bukan bencana kemiskinan, bukan bencana kebodohan, bukan bencana gunung meletus dan sebagainya. Karena kita keroyok sebelumnya, akhirnya Tuhan memberi izin kepada kita tidak ada bencana. Iya, yang baik. ada adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Setuju nggih? Setuju Prof. Tepuk tangan yang meriah, monggo. Kita saksikan dulu penampilan dari teman-teman Extrava Gongso. Ayo kanca ngayahi karya ning projo kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji lalu maju papat diulang-ulang mesti enggal rampunge Lopes kontol baris Lopes kontol baris Lopes kontol baris Lopes kontol baris. Ngayahi karya ning projo kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulang mesti enggal rampunge Lopes kontol baris Lopes kontol baris Lopes kontol baris Lopes kontol baris. Wah, mendengarkan lagu ini serasa Luar biasa. Iya, Prof. Semangatnya gamelan itu juga menggebu-gebu. Iya. Oleh karena itu di Sinduaji ada seorang bapak yang begitu ada bencana, kemudian mengadakan kegiatan untuk melestarikan kegiatan-kegiatan olahraga, Pak. Ya. Bagaimana kalau kita undang ini orang yang Boleh, ganteng? silakan Kalau Bapak. potongannya itu sebenarnya cocok untuk presiden tahun 2100. Gak pakai kembalian ya Prof. Iya Pak, bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryono Suyono. Mungkin
pada saat tahun 2009 saat bencana erupsi Merapi, sudi kiranya datang ke posko kami, Bu, di Desa Sinduadi yang ada di Pedusunan Pogung Kidul. Kemudian kebetulan waktu itu kami yang menjaga dan mengesui di sana beserta beliau Bapak Senen yang sekarang menjadi kepala desa terpilih nantinya. Itu kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Pak Kepala Desa yang baru. Iya. Mohon berdiri. Mohon berdiri, Pak. Dengan Ibu ya. Iya. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa yang baru. Terima kasih. Dan yang kedua, Prof, kami juga telah menyelesaikan pemilihan kepala desa yang tadi sudah saya sebutkan atas bimbingan dari Bapak Camat, Bapak mana Pak Camat, monggo Pak Camat. Bapak Camat Pelati. Terima kasih. Pak Camat Pelati, nggih monggo. Berdiri Pak, biar kesorot nggih Pak. Bapak Anggoro, Pak. Terima kasih. Silakan Bapak. Sudah terpilih dan nanti akan menggantikan beliau Bapak Haji Damanuri MPA MM. Ya, ini mungkin tanggal 21 November besok. Kemudian yang ketiga, kami selaku generasi muda telah mengabdikan juga untuk pembinaan sekolah sepak bola usia dini dari usia 7 tahun sampai usia 17 tahun. Itu yang ada di Desa Sinduadi, SSB Sindu Tama. Kemudian juga SSB Gama yang berada di Kridosono. Sehingga di sini kendala-kendala sangat kita rasakan. Di sini kita bahu-membahu dengan warga masyarakat yang menyekolahkan anaknya. Namun selama ini kami selalu bergotong royong dengan pelatih-pelatih untuk melatih dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun prestasinya sudah kemarin kami mengantarkan anak-anak kami bertanding tingkat nasional di Solo di Stadion Sriwedari untuk usia 9 tahun dan usia 11 tahun masuk 8 besar. Wah, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Maka dari itu kami harapkan kepada Ibu Titik, mohon maaf, sudilah bisa membantu kami di dalam membimbing anak-anak ini di dalam hal penyediaan penunjang latihan anak-anak, misalnya kostum dan tempat. Tempat ini dalam arti kita sewa, Bu. Ya, mungkin nanti akan kita sampaikan kepada pengurus yang ada di Yogyakarta. Kebetulan yang SSB Gama itu ada di Yogyakarta, dipimpin oleh Bapak Dr. Ismangun. Kemudian di Sindutama kami sendiri selaku ketua 2, ketua 1 Bapak Joko. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kirim surat sama Mbak Titik. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk wakil dari pemuda. Ini menarik, Prof. Jadi ini setiap orang pegang mic langsung bilang mohon sudilah kiranya bisa membantu. Untuk itu sebelumnya kami ingin mengundang Pak Anggoro selaku Pak Camat Melati mewakili Pak Lurah atau Pak Lurah. Monggo Pak Lurah, monggo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Camat, Pak Lurah. Ini apa yang belum selesai dari kelurahan ini karena Bapak mau memberikan estafet kepada lurah yang baru. Yang sudah selesai apa, yang belum selesai apa, gitu Pak. Monggo. Terima kasih. Waktu diberikan pada saya hari ini masih lurah. Hari ini sampai tanggal 21. Nanti tanggal 21 nanti beliau Pak Senen Haryanto akan menggantikan saya selaku kepala desa yang baru yang terpilih pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Alhamdulillah kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat selama 6 tahun dan sampai hari ini Desa Sinduadi sudah menjadi desa yang sangat maju dan juga dibantu oleh Bapak anggota BPD yang ada di Sinduadi ini. Kebetulan tadi yang bicara tadi itu Pak Larto itu selaku wakil ketua BPD bicara tentang desa.
sebenarnya Sinduadi ini masih saya menerapkan tiga tahapan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Alhamdulillah jangka pendek sudah terlalui dengan sangat baik dengan merehab desa ini yang dulunya banyak jadi gudang, sekarang menjadi balai desa yang sangat bagus sekali, sangat maju, pelayanannya sangat maju selama 6 tahun. Kemudian jangka menengah kita sudah menghadirkan investor-investor besar, yang mana Sinduadi ini sebentar lagi akan menjadi Sinduadi yang tingkat nasional dan internasional dengan adanya Sleman naik spektakuler yang ada di wilayah Kragilan. Ini kalau Bapak Ibu mengetahui seperti Trans Studio, kemudian Jantim Park 2, ini adalah nanti akan hadir di Sinduadi dengan lahan 15 hektar. Nah, ini sekarang ini sedang dibangun tahapannya dengan lahan parkir 2 hektar, kemudian arena permainan dan fasilitas yang lain. Ini akan selesai di bulan Maret dan launchingnya bulan April. Ini akan menjadi arena wisata malam, siang dan malam. Ini akan ada di Sinduadi untuk menarik turis domestik dan turis mancanegara. Insya Allah di bulan April ini sudah di launching. Investornya dari Jawa Timur, dari Pak Edi Kusuma yang memiliki apel 100 hektar itu, dan juga yang memiliki Jantim Park 2, sehingga kita tarik ke sini untuk menanamkan sahamnya atau modalnya untuk di Sinduadi. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Lurah ini, rupanya berhasil menarik investor besar. Ya, dengan bagaimana kalau lurah yang ya, akan muncul pada tanggal 21 juga kita undang ke depan. Estafet ya, Bro. Ya, moga Pak Senen, silakan. Karena saya mau ajak Pak Lurah ini untuk melakukan investasi kepada rakyat. Bagaimana Pak, sanggup nggak melakukan investasi kepada rakyat? Saya sama Mbak Titi nanti akan memberi modal melalui koperasi-koperasi sehingga Bapak masuk investasi kepada rakyat. Usaha-usaha rakyat, usaha-usaha sehingga usaha besar yang oleh Pak Lurah itu didukung oleh usaha rakyat yang banyak. Nanti Mbak Titi yang meresmikan koperasi-koperasi desa. Kersa napa mboten? Sanggup Pak. Sanggup ya? Oke Mbak Titi, nanti kita sumbang modal untuk melakukan investasi kepada rakyat. Ya. Pak Lurah yang menjadi motor ya. Nanti matur Pak Camat ya. Pak Camat setuju ya. Jadi rakyat-rakyat di desa yang menjadi anggota-anggota Posdaya kita kasih pinjaman kecil-kecil. 1.500.000, 2 juta, tapi gotong royong. Sehingga gotong royong lalu membentuk usaha-usaha pedesaan. Usaha-usaha yang dikelola oleh rakyat desa, melayani usaha yang dibikin Pak Lurah tadi. Sehingga desa Sinduadi ini menjadi desa yang di mana-mana rakyatnya produktif. Pak Lurah sanggup napa mboten? Sanggup Pak. Coba sekarang sambutan panjenengan sebagai calon lurah. Ini exercise untuk tanggal 21 sama pidato. Halo ngaten. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, Prof. Jadi saya dibesarkan oleh Yayasan Super Semar. Karena saya bisa sekolah karena mendapatkan beasiswa Super Semar. Kemudian selama kami berkunjung di 18 dusun, memang hampir di seluruh dusun itu sudah ada koperasi yang dikelola oleh masyarakat. Hanya saja memang permodalannya yang menjadi kendala. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan akan ada permodalan dari Bu Titi. Mudah-mudahan bisa membesarkan koperasi ini, nanti akan kita tidak dikasih, bukan hadiah, ya, pinjaman bergulir supaya, ya Pak. Bergulir. Ya. Akan kita bimbing Pak, akan kita dampingi nanti untuk
menggerakkan koperasi itu. Di samping itu barangkali di Sleman khususnya di Sinduadi ini juga masih kita dapati anak-anak yang putus sekolah, yang kekurangan biaya. Alhamdulillah jika nanti Yayasan Super Semar ini juga bergerak kembali untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ada di Sinduadi yang putus sekolah. Janjinya rakyatnya mau kerja keras. Yang kerja keras, kerja usaha, dibikin koperasi, anaknya baru kita usulkan ke Super Semar. Karena Pak Bagio ada di sini nih. Tapi kalau kalau bapaknya males, ibunya males, cuma nyadong dawuh dari Super Semar, tidak bisa jadi lurah tahun 2100. Setuju nggih? Setuju Bapak. Coba nanti dianjurkan kepada rakyatnya, laki perempuan, keluarga-keluarga harus rajin bekerja, rajin berusaha, rajin mengikuhkan sumbangan untuk koperasi. Baru nanti anaknya kita usulkan kepada Super Semar. Mendapatkan beasiswa. Setuju Pak nggih? Setuju. Jadi Bapak, Sangat Ibu, setuju. anak kerja keras, akhirnya Bapak lereh nanti sudah ada gantinya. Lulusan Super Semar. Terima kasih. Bagus. Kita beri tepuk tangan. Ini salami Pak Bagio kali Mbak Titi, Pak. Niki salami. Itu Mbak Titi. Prof, kita akan mendengarkan lagu yang kita berharap bahwa lagu ini akan memberikan banyak kenangan, memberikan kesan yang menyenangkan untuk Prof Haryono dan juga Mbak Titi Soeharto. Ini sebagai penutup apa gimana? Belum Prof. Ya, ini lagu yang spesial supaya selalu terkenang dengan kota betul. yang istimewa ini. Nanti nangis Mbak Titi. Mudah-mudahan tidak ya Prof. Selalu tersenyum bahagia ya begitu melihat kemajuannya yang diraih nanti luar biasa berkat bantuan beliau. Jadi ingat Pak Harto pada waktu bikin Super Semar. Lalu ternyata lurahnya kok lulusan Super Semar. Jadi segala sesuatu yang kadang-kadang orang itu suka Pak Harto itu jelek. Loh kok kedengarannya di bawah kok tidak jelek gitu. Ya, aneh kan gitu. Nah, berarti yang sok-sok ngomong jelek itu jangan-jangan juga dapat beasiswa Super Semar. Nah. Iya betul nggak? Monggo silakan. Ya Prof, kita dengarkan kembali bersama-sama Ekstra Pak Gongso dengan lagunya Yogyakarta. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalanan mulai beraksi,
selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila, musisi jalan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintis sendiri di telan deru kotamu. Namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Gimana Prof? Lagu Yogyakartanya Prof? Luar biasa. Saya merasa Mbak Titi lahirnya terlalu cepat. Kenapa begitu Prof? Ternyata adik-adik kita yang menari, yang menyanyi, cantiknya luar biasa. Iya, Dan betul. Ini yang lahirnya terlalu cepat itu Mbak Titi apa Pak Haryono sih? Berarti tidak bisa ngelamar lagi begitu ya. Iya. Enggak, saya kira kita mesti apresiasi pada Extravaganza. Betul, kita beri tepuk tangan yang meriah. Mbak Titi bagaimana puas dengan ini? Kita punya waktu. Enggak, lagu tadi sebetulnya mewakili mereka. Oh begitu. Izinkan aku untuk selalu pulang pagi gitu. Iya. Baik, ini masih ada waktu sebentar Prof. Sebentar, kita harus kembali kalau kepada tema awal. Betul. Karena hari ini adalah pengukuhan sekaligus ditandai mulainya. Pelatihan, dari relawan peduli bencana. Saya akan panggil satu kali lagi Ibu Ati. Betul. Untuk setelah ini bagaimana kira-kira rasanya ya? Apa sih yang harus dilakukan dan akan dilakukan? Betul. Sebelum Monggo, nanti Mbak Ati. Ibu Titi memberikan Monggo. closing statement. Bu Ati lebih dahulu. Silakan. Jadi hari ini kita akan mengadakan pelatihan relawan untuk para anggota Posdaya. Ada 40 orang dari berbagai Posdaya di Kabupaten Sleman dan nanti akan diberi pelatihan berbagai macam, antara lain pengenalan tentang bencana, kemudian juga tentang MDGs, karena kita orientasinya tidak hanya bencana Termasuk alam. tadi dari Sidoarjo, bagaimana kelompok-kelompok Posdaya itu mulai memikirkan membentuk koperasi-koperasi ekonomi. Iya, betul. Sehingga pada waktunya nanti kalau sudah tahun 2014, kalau perlu saya sama Mbak Titi